Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Efrijal Juliantoro dengan NPM 33341800002, jurusan Teknik Metalurgi yang mengontrak mata kuliah pengujian material dan metalografi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas video yang berjudul uji keausan atau wear testing. Ini adalah outline yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama definisi, kemudian ada mekanisme keausan, kemudian ada alat uji keausan. Di sini saya akan menampilkan video pengujiannya juga, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah definisi. Keausan dapat didefinisikan sebagai rusaknya permukaan padatan, umumnya melibatkan kehilangan material yang progresif akibat adanya gesekan atau friksi antar permukaan padatan. Keausan bukan merupakan sifat dasar material, melainkan respon material terhadap sistem luar atau kontak permukaan. Keausan merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap material yang mengalami gesekan dengan material lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme keausan. Keausan dapat terjadi pada material apapun yang disebabkan oleh mekanisme yang beragam. Di antaranya, yang pertama adalah keausan adesif, yang kedua keausan abrasif, yang ketiga keausan lelah, yang keempat keausan korosif, dan yang kelima keausan erosi. Ini adalah keausan adesif. Keausan adesif terjadi apabila kontak permukaan antara dua material atau lebih mengakibatkan perekatan satu sama lain, dan pada akhirnya terjadi pelepasan. Keausan adesif juga biasanya terjadi pada piston yang bergesek pada dinding silinder. Kita bisa lihat pada gambarnya. Selanjutnya keausan abrasif. Keausan abrasif ini terjadi bila suatu partikel keras atau asperity dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak, sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, tingkat keausan pada mekanisme ini ditentukan oleh derajat kebebasan atau degree of freedom partikel keras atau asperity tersebut. Oke, selanjutnya adalah keausan lelah. Berbeda dari dua mekanisme sebelumnya yang hanya membutuhkan satu interaksi, keausan lelah atau fatigue wear ini membutuhkan interaksi multi, artinya lebih dari sekali. Nah, keausan ini terjadi akibat interaksi permukaan di mana permukaan yang mengalami beban berulang akan mengarah kepada pembentukan retak-retak mikro. Nah, retak-retak mikro tersebut pada akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelopasan material. Tingkat keausan ini sangat bergantung pada tingkat pembebanan. Kita bisa lihat pada gambarnya yang memberikan skematis mekanisme keausan lelah. Selanjutnya adalah keausan korosif atau oksidasi. Tahap terjadinya keausan korosif yang pertama adalah perubahan kimiawi atau rusaknya lapisan oksida. Kemudian terbentuknya korosi bersifat rapuh, rusaknya seluruh lapisan oksida dan permukaan material. Selanjutnya yaitu keausan erosi. Pada proses erosi ini disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan material. Contohnya pada pipa yang mengalirkan minyak mentah yang membawa partikel erosif seperti pasir. Bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh alat uji keausan dan juga menampilkan salah satu contoh alat pengujian dari keausan. Yang pertama kita bisa lihat pada gambarnya adalah mesin uji aus pin on disk. Nah, mesin uji aus pin on disk ini memiliki prinsip pengujian dengan metode spesimen berbentuk pin ditekan terhadap disk yang berputar dan diberikan beban tertentu. Selanjutnya digambar di sampingnya yaitu mesin aus aparatus atau peralatan. Ini sudah mencakup motor drive atau motor penggerak, revolving counter atau penghitung putaran, pin specimen holder and lever arm, dan wear measuring system. Yang bawahnya yaitu gambar dari mesin aus metode Algosi. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan salah satu contoh video terkait dengan pengujian keausan. Quadrant materials,
Limiting PV values for all of Quadrant's materials are generated using a thrust washer system. Here we see a technician readying the thrust washer assembly. The specimen is subjected to incremental load at speed. Frictional heat is monitored as load increases. PV is then calculated as the maximum pressure to velocity condition the material can withstand. PV values in Quadrant's literature and provided on the website always reflect a 4x safety factor. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah kausan terjadi karena adanya gesekan antar permukaan padatan. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat keausan yaitu yang pertama adalah gesekan, jarak luncur, dan beban. Semakin tinggi kekerasan suatu material, maka akan semakin rendah laju keausannya. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan keausan dapat diantisipasi dengan pemilihan bahan, pengerasan, dan pelumasan atau lubricated. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini. Sedikit mengenai uji keausan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.